Tahu nggak sih, aku barusan nonton ada peramal bilang kalau kita bakal kiamat di tahun 2025 ini. Dan itu terjadi di pertengahan tahun ini. Astaga, sama dong berarti semalam aku nonton TikTok, katanya dia mendapatkan nubuat bahwa Kristus akan datang kedua kalinya. Itu karena dia sering dengar sangkakala gitu tengah malam. Kalian percaya nggak sih? Aduh, aku bingung sama takut banget nih secara bersamaan. Bagaimana kita dapat mengetahui mana nubuat yang benar dan mana nubuat yang palsu? Mari kita bersama-sama belajar mengenai karunia bernubuat. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai nubuat. Menurut Grudem, nubuat merupakan melaporkan sesuatu yang ditimbulkan oleh Allah secara spontan di dalam pikiran kita. Ada juga definisi menurut Wagner. Kemudian Dipperson memberikan definisi mengenai nubuat merupakan sebagai penyambung lidah Allah untuk menyampaikan firman-Nya sebagaimana roh memimpin. Berdasarkan definisi daripada ahli, jadi pada dasarnya bernubuat adalah kemampuan khusus yang diberi kepada seseorang yang dipakai Allah untuk menerima dan menyampaikan suatu berita atau pesan. Nah, kita dapat melihat contoh dari bernubuat itu sendiri pada 1 Korintus 14 ayat 4. Jadi ada 4 tujuan bernubuat. Yang pertama membangun, di mana ini membangun supaya kita bisa saling menguatkan dan membuat jemaat lebih kokoh. Yang kedua menasihati, di mana ada dorongan kuat, penguatan dan penunjuk yang jelas serta teguran. Lalu yang ketiga ada menghibur, di mana menyampaikan dengan lembut dan penuh perhatian. Lalu yang terakhir meneguhkan panggilan melayani terdapat dalam 1 Timotius 1 ayat 18. Baik, selanjutnya contoh bernubuat. Jadi di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa ucapan membuat dan tulisan para nabi itu merupakan akibat dari Roh Kudus yang turun atas diri mereka. Bisa dilihat dari Yeskiel 2 ayat 2, Bilangan 24 ayat 2 dan juga 1 Samuel 10 ayat 6 dan ayat 10. Jadi di sini merupakan contoh-contoh Roh Kudus turun atas orang-orang yang diizinkan bernubuat. Tujuan nubuat masa kini yang pertama menyatakan kehendak Allah, yaitu menyingkapkan rencana Allah bagi umatnya. Yang kedua, meneguhkan dan menguatkan iman, yaitu memberikan penghiburan dan dorongan kepada orang percaya saat menghadapi tantangan. Yang ketiga, memimpin umat dalam kebenaran, yaitu mengarahkan gereja agar tetap setia pada firman Tuhan. Yang keempat, menegur dan memanggil orang bertobat, yaitu sebagai sarana teguran Tuhan agar umatnya kembali kepadanya. Yang kelima, mempersiapkan untuk kedatangan Kristus, yaitu mengingatkan gereja akan kedatangan Kristus dan pentingnya dalam hidup kudus. Seperti roleplay yang ditampilkan di awal video, itu merupakan fenomena kesalahan nubuat yang marak terjadi pada jemaat. Jemaat sering menafsirkan fenomena yang terjadi sebagai nubuatan dari Allah, padahal itu bisa saja mengada-ngada dan tidak memiliki dasar yang kuat di dalam Alkitab. Keharusan dalam menguji nubuatan yang pertama, Alkitab akan menjadi otoritas tertinggi dan menjadi dasar. Yang kedua, bernubuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dan dipertimbangkan dengan seksama oleh pemimpin gereja. Yang ketiga, harus sesuai dengan standar Alkitab karena kerja Tuhan melalui manusia itu antara campuran antara natural dan supernatural. Yang keempat, nubuat sesuai kebenaran firman Tuhan bukan secara meramal-ramal. Ada beberapa cara untuk menguji nubuat. Yang pertama, mengenali karakteristik nubuat yang benar. Menurut Gerard Williams, ada 5 karakteristik dari nubuat yang benar. Yang kedua, menguji kesesuaiannya dengan Alkitab. Yang ketiga, memeriksa doktrin yang diajarkan oleh orang yang menyampaikannya apakah sesuai dengan firman Allah atau tidak. Keempat, menguji dengan mengenali nubuat yang benar bersifat membangun dan memuliakan Allah. Kelima, menguji dengan mengenali sifat ketamakan, kewaspadaan terhadap nabi-nabi palsu. Keenam, menguji dengan memeriksa atau memperhatikan buahnya dari nabi-nabi palsu. Ketujuh, menguji penggenapan nubuat yang tidak menggenapi adalah nubuat yang palsu. Jadi kesimpulan yang bisa disimpulkan, karunia-karunia yang kita miliki merupakan anugerah kudus dan bukan karena hasil usaha kita. Roh Kuduslah yang memberikan kita karunia-karunia ini, misalnya karunia bernubuat yang dilakukan dengan tujuan untuk menghibur, menasihati, menegur, meneguhkan panggilan, memanggil untuk bertobat, dan mempersiapkan untuk kedatangan Kristus. Kita sebagai orang percaya harus bisa dengan teliti menguji kebenaran dari bernubuat sendiri yang sesuai dengan standar serta kebenaran dari firman Tuhan.